Sosok Pak Khalid, seorang nelayan dari Banten, mencuri perhatian melalui pernyataannya dalam podcast YouTube Abraham Samad. Dalam kesempatan itu, Khalid mengungkapkan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, mulai dari melawan penambangan pasir laut hingga menghadapi persoalan pagar laut di wilayah Tangerang. Pak Khalid memulai ceritanya dengan menegaskan bahwa dirinya berasal dari keluarga nelayan dan petani. Saya ini dibesarkan dari hasil perikanan dan pertanian oleh orang tua saya. Alhamdulillah, saya bisa sebesar ini karena warisan pekerjaan tersebut, ucap Pak Khalid. Namun, perjalanan hidup Pak Khalid tidaklah mudah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa dijajah sejak tahun 2004. Akibat penambangan pasir laut di wilayah pesisir Banten. Material dari penambangan itu dibawa untuk reklamasi Teluk Naga, tepatnya di Pik 1, tambah Pak Khalid. Tidak tinggal diam, Pak Khalid bersama nelayan lainnya terus berjuang keras melawan eksploitasi tersebut. Kami sampai perang tembakan di laut dan berjuang hingga ke pengadilan tata usaha negara. Alhamdulillah pada 2016 gugatan kami menang. Terutama setelah pergantian gubernur DKI dari Ahok ke Anies Baswedan, jelas Pak Khalid. Kemenangan tersebut menjadi titik cerah bagi Pak Khalid dan rekan-rekan nelayan lainnya. Mereka kembali dapat menjalankan aktivitas sebagai nelayan dan petani dengan tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Masalah baru pun muncul di wilayah Tangerang. Menurut Pak Khalid, akses para nelayan untuk mencari ikan mulai dibatasi oleh keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30 km dari Karangserang hingga ke Ronjo. Melihat bangunan pagar itu, jelas ini bukan dilakukan oleh orang tanpa uang. Kalau ada orang yang bilang ini swadaya masyarakat, saya pikir perlu dibawa ke psikiater, sindir Pak Khalid. Keberadaan pagar laut ini menambah penderitaan nelayan setempat. Kami seperti dipimpin oleh orang-orang dengan pola pikir yang tidak normal. Lingkaran besar seperti negara dipaksa masuk ke lingkaran kecil, yakni korporasi, tegas Pak Khalid. Ia juga menyoroti penderitaan masyarakat yang semakin parah akibat penggusuran dan ketidakadilan. Orang belum dibayar, tanahnya sudah diuruk, mereka menjerit, menderitanya bahkan lebih buruk dari zaman penjajahan Belanda, ucap Pak Khalid dengan nada emosional. Kisah Pak Khalid mencerminkan perjuangan melawan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Dengan keberanian dan tekad, ia berupaya mempertahankan hak-haknya sebagai nelayan. Lebih baik mati daripada harus dipimpin oleh korporasi, ungkas Pak Khalid. Kita dipisahkan oleh lautan, tapi kita dipersatukan oleh lautan. Ketika laut kita dipagari, dikapling-kapling, kemudian ditransaksikan, maka rakyat Tangerang dan semua umumnya rakyat Banten, rakyat Indonesia akan melawan. Kenapa? Karena sesungguhnya selain Tuhan yang Maha Esa, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini pasti akan punah. Amin. Dan ini menurut pandangan mata rakyat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Maka dari itu, rakyat Indonesia tidak boleh takut untuk melawan oligarki. Ada Allah yang menciptakan. Maka dari itu, untuk rakyat Indonesia, jangan pernah takut di dalam hatinya untuk melawan oligarki yang sudah mencaplok NKRI ini. Katakan